Ada tujuan besar yang coba diraih Sintayong dalam 3 tahun ke depan kontraknya menukangi Garuda. Piala Dunia 2026 menjadi impian besar yang ingin dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun untuk sampai ke Amerika 2026 bukanlah perkara mudah bagi Sintayong dan Garuda. Ada beberapa titik yang masih perlu dibenahi oleh Sintayong di dalam skuadnya. Apalagi jika nanti Garuda bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Memanggil pemain keturunan baru ke timnas Indonesia jadi solusi bagi Sintayong untuk menyempurnakan kekuatan Garuda. Lantas, posisi mana saja yang perlu diperbaiki oleh Sintayong dan siapa saja pemain yang akan dipanggil? Sebelum kita bahas, kalian boleh subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Dunia Tifosi. Ball playing goalkeeper. Taktik ball possession yang diterapkan Sintayong di timnas Indonesia sejauh ini belum berjalan sesuai keinginan. Kiper-kiper yang dimiliki Garuda saat ini belum mampu memainkan peran yang diinginkan oleh Sintayong. Minimnya ball playing goalkeeper di timnas Indonesia membuat Sintayong sangat berhasrat mendatangkan penjaga gawang keturunan Indonesia. Martin Paes menjadi kiper pertama yang berhasil dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun prosesnya mengalami keterlambatan karena ada sedikit kendala dalam perpindahan federasi. Martin Paes adalah tipe penjaga gawang yang sangat cocok dengan skema permainan Sintayong. Paes memiliki ketenangan dalam menguasai bola dan jangkauan luas dalam melakukan passing. Kiper berusia 26 tahun itu bisa jadi andalan Sintayong dalam melakukan build up serangan dari bawah. Selain itu, Martin Paes juga memiliki kemampuan hebat dalam mengamankan gawangnya dari kebobolan. Bersama FC Dallas musim ini, Martin Paes kerap mencatatkan save-save penting di tiap laganya. This will be Lewis Hilton! It's saved again! But it's still not gone! And it's saved once more! What a night for Martin Paes! Look at these Martin Paes saves. Hilton there gets the bottom of his left hand just to slow that ball down. Look at that! He's pumped for the... Peck inside the 18. Peck! And a big save from Martin Paes. The Dutch goal. The stutter step. Oh, big save from Paes. The follow-up, another big save on the doorstep. Just a great save there. Parries it left. Meski sudah memiliki Martin Paes, Sintayong sepertinya masih belum puas. Satu penjaga gawang lagi coba didekati untuk memperkuat timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi menjadi pemain berikutnya yang coba dibujuk untuk berseragam merah putih. Pemain Inter Milan itu memiliki kans besar untuk membela timnas Indonesia setelah dirinya berat untuk bisa membela timnas Italia. Sebelumnya Emil masih bermimpi untuk bisa membela Italia di Euro 2024 mendatang. Namun impian itu pupus setelah dirinya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Luciano Spalletti. Emil Audero gagal bersaing dengan nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Alex Meret, dan Ivan Provedel. Sulitnya menembus timnas Italia membuat Emil Audero mulai berpikir untuk menerima tawaran timnas Indonesia. Garuda bisa jadi pelabuhan baru Emil jika ingin berkesempatan bermain di Piala Dunia. Bagi Sintayong sendiri, Emil Audero adalah kiper yang sangat dia inginkan. Bahkan Sintayong berani menggaransi tempat utama untuk Emil jika mampu bergabung ke timnas Indonesia. Gelandang bertahan. Lini tengah juga menjadi lini yang jadi konsen Sintayong untuk diperbaiki. Dari barisan gelandang berkualitas yang dimiliki Garuda, tidak ada pemain yang benar-benar bertipe gelandang bertahan.
Tom Haye dan Ivar Jenner adalah gelandang tengah yang tipe bermainnya lebih menyerang. Sementara Marcelino adalah gelandang serang yang lebih suka beroperasi di sisi sayap. Dalam beberapa kesempatan, Sintayong kerap memasang Justin Hapner dan Nathan Choaon sebagai gelandang jangkar Garuda, padahal posisi asli keduanya adalah back tengah dan back kiri. Untuk itu, Sintayong sangat membutuhkan pemain berposisi asli gelandang bertahan, dan pemain yang sangat diinginkan Sintayong adalah Jero Ridewoord. Jero Ridewoord adalah pemain keturunan Manado yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Premier League. Namun musim depan sang pemain dipastikan akan meninggalkan klub yang dibelanya selama 7 tahun itu. Jero saat ini sedang jadi incaran beberapa klub Liga Inggris, di antaranya Brighton and Hove Albion, Sheffield United, dan Manchester United. Namun Jero Ridewoord dikabarkan lebih dekat bergabung dengan Brighton musim depan. Brighton dikabarkan sudah menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun pada Jero dengan opsi perpanjangan kontrak 2 musim berikutnya. Jero Ridewoord adalah gelandang yang memiliki kualitas hebat. Dengan postur badan yang kekar, pemain ini sangat ahli dalam berduel dengan pemain lawan. Jero juga memiliki akurasi umpan panjang yang hebat, sekaligus kemampuan syuting langsung dari luar kotak penalti. Penyerang depan. Kedatangan Ragnar Oratmangun ke timnas Indonesia memang sedikit mempertajam lini depan Garuda. Namun sepertinya ketajaman lini serang timnas Indonesia belum cukup jika dibawa mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi nantinya di round 3, pemain bertahan yang akan dihadapi penyerang Garuda adalah barisan pemain bertahan kelas dunia. Untuk itu butuh penyerang yang kuat yang memiliki naluri mencetak gol yang hebat. Saat ini timnas Indonesia sudah mendekati beberapa penyerang keturunan Indonesia. Setidaknya ada 3 pemain grade A yang coba dibujuk untuk berseragam merah putih. Salah satu nama yang santer dikabarkan akan memperkuat Garuda adalah Ole Romeni. Penyerang FC Utrecht itu adalah pemain prestil yang bisa menempati posisi sayap dan penyerang tengah. Beberapa waktu lalu Romeni mengungkapkan kalau dirinya sudah dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia juga dibujuk oleh Ragnar Oratmangun untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Romeni adalah pemain yang memiliki kemampuan dribble yang hebat. Ia juga memiliki insting dan finishing touch yang sangat mematikan. Penyerang keturunan Indonesia lainnya yang jadi target PSSI adalah William van Hoof. Pemain berusia 22 tahun itu adalah tipe sayap yang memiliki kecepatan dan kemampuan menusuk langsung ke kotak penalti. William van Hoof saat ini membela tim divisi Championship Liga Inggris Stoke City. Sejak bergabung pada Januari lalu, Van Hoof sudah mencatatkan 14 penampilan dan berhasil mencetak 4 gol dan 1 assist. Mendatangkan William van Hoof ke timnas Indonesia menjadi salah satu solusi untuk ketajaman lini depan Garuda. Penyerang lain yang bisa jadi solusi lini depan Garuda adalah Sidney van Hooijdonk. Penyerang keturunan berusia 24 tahun itu merupakan pemain klub Serie A Italia Bologna. Namun saat ini Hooijdonk sedang menjalani masa peminjaman di klub Championship Norwich City. Sidney van Hooijdonk merupakan pemain berposisi asli penyerang tengah. Pemain berpostur 190 cm itu mampu mencetak gol menggunakan kedua kaki dan kepalanya. Ia merupakan tipe striker yang pintar dalam mencari ruang dan penempatan posisi. Ia juga memiliki keunggulan saat berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain lawan.
Itulah beberapa posisi di timnas Indonesia yang membutuhkan tambahan pemain keturunan. Jika pemain-pemain itu didatangkan, maka timnas Indonesia siap bersaing merebut satu tiket ke Piala Dunia 2026 mendatang. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.